Selamat pagi, salam sejahtera, Guru Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, halo. Terima kasih atas undangannya dari Aldi ya. Jadi tadi sempat saya tanya, boleh ini main humham ya. Saya tanya dari mana? Saya pikir dari Nusa Tenggara Timur. Rupanya dari Nias ya. Saya tanya dari Nias, apa sini ada saudaranya kan? Rupanya enggak ya. Jadi perantau itu adalah pejuang. Kemudian terima kasih Bu Gita, Pak hari ini juga berkesempatan hadir, kemudian mahasiswa sekalian, UKM dan mahasiswa yang akan ya melaksanakan musta pertama ya di Persatuan Mahasiswa Kristen Fakultas Teknik. Jadi sudah 1 tahun berjalan ya. Semoga nanti lancar kegiatannya dan berkembang pada tahun ke depan ya, sampai dengan Kafatifah ini kan anak-anak Katolik ya. Cuma saya nggak tahu kapan Kafatifah berdiri ya. Yang jelas sih sudah ribuan ya, dan nanti sama itu yang tema Kristen FD tadi juga berjalan sebagai anak Kafatifah dan juga Istiqomah ya, Istiqomah yang menjalin kegiatan keagamaan bagi mahasiswa yang ada di Kabupaten. Jadi kebetulan kita ditakdirkan dari negara yang awalnya atau landasan pertama itu berketuhanan ya. Jadi bersyukurlah kita berada di Indonesia yang dipahamkan tentang adanya Tuhan, mempercayai ada Tuhan. Karena karena saya pernah kuliah itu, pernah kawan-kawan dari Cina. Terus saya tanya, ya kan suka sholat ya, kan satu ruangan itu berdua waktu itu. Jadi siang kan saya sholat zuhur, kemudian nanya ke saya, selamat ngapain aja, ngapain tuh, nanya gitu kan. Ini prayer to God, saya bilang gitu kan. Tuhan tuh apa sih? Dia nanya Tuhan tuh apa? Gitu. Jadi ya kalau sekarang sih mungkin kalau Cina ini kan dulu dalam kungkungan apa ya, kungkungan tirai bambu ya. Walaupun sebetulnya Cina itu sebenarnya sudah dulunya beragama. Cuman begitu di tahun 1912, jadi setelah dinasti terakhir itu digulingkan ya, dinasti Qing namanya, itu berakhir di 1912, itu masuk ke pemerintahan Republik ya, Republik Tiongkok. Nah setelah itu baru ada paham komunis. Ya. Nah, komunis sebetulnya juga tidak cerita komunis tidak punya agama, enggak juga. Komunis itu adalah paham sosialis yang mungkin dia belajar dari ya dekat-dekat dengan Rusia Stalin gitulah ya. Cuman di Stalin ini kebetulan walaupun sebetulnya di Rusia kemudian juga di Eropa saat itu juga orangnya beragama. Cuman karena ada paham itu jadi ada yang pertama itu mungkin tidak ngurusin Tuhan, jadi nggak percaya, mau percaya iya, enggak iya gitu kan. Artinya ada juga yang memang sama-sama sekali tidak mempercayai, dan itu mungkin dianut sama Republik Cina ya semenjak 1912. Nah, sehingga kegiatan keagamaan di sana, walau waktu itu adalah mungkin sudah ada Buddha ya, karena kami Hindu kan nggak nyebrang ke Cina ya. Jadi nyangkutnya itu agama Buddha, kemudian ada lagi paham Taoisme, kemudian Konfusianisme, makanya ada di Cina sekarang itu ada dikembangkan atau sudah berkembang Institut Konfusi, di Konfusianus itu sudah berjalan, dan kebetulan di Untan tuh punya Institut Konfusius. Jadi kita punya di Untan di FIP itu, dan itu memang waktu itu ada masih tetap ya, masih ada istilahnya itu percaya Tuhan, walaupun dia tahu kemudian Konfusius. Nah kemudian karena Republik Cina ini berkembang, kemudian alirannya tidak mempercayai Tuhan sampai sekarang. Sekarang tidak percaya Tuhan, walaupun sebetulnya kehidupan beragama di sana semenjak tidak ada lagi tirai bambu ya, sudah akan mungkin liberal atau kapitalis gitu, sudah bebas. Mau beragama boleh, kalau dulu kan dikekang ya zaman itu. Itulah kira-kira perkembangan keagamaan di Cina. Dan Indonesia bersyukur sudah dari awal dulu ya,
Kalau dulu kita mungkin banyak orang Hindu, kemudian orang Buddha, kemudian ada kerajaan Islam berkembang, kemudian ada kolonialisme dari Eropa ya, membawa agama. Kan pahamnya ada 3 ya, glory, gold, dan apa? Ya kan, glory kebesaran, gold itu cari uang ya. Glory itu apa? Oh, gospel penyebaran agama yang ketiga ya. Itu sehingga dikenalkan di abad 15 ya, masuk ke Indonesia ada Kristen, terus gospel, karena yang bawa ini kan orang Portugis dan Spanyol ya. Dan orang Spanyol itu banyaknya adalah agama Kristen yang Protestan. Ya. Karena yang Katolik itu adanya di Roma, di Italia. Tapi untuk yang di mungkin di orang-orang anak daya itu banyak dari Katolik, mungkin langsung dari Roma. Tapi untuk yang di Sumatera Utara Nomensen ya, orang Jerman. Karena Jerman dan Inggris itu maksudnya Kristennya adalah Kristen Protestan, jadi ada Luther, sehingga kenapa di Amerika itu ada seorang Katolik, tapi mereka adalah orang-orang Protestan, karena dari Jerman berangkat ke Inggris, kemudian Inggris bikin koloni, kemudian sampai ke Amerika Utara khususnya ya. Amerika Utara itu isinya adalah Kanada dan Amerika Serikat sekarang ini ya. Amerika Serikat ini banyak orang Protestan. Kalau yang di Amerika Utara Kanada itu, kalau yang Quebec itu orang Perancis banyak orang Katolik. Tapi kalau ada beberapa koloni itu selain Katolik orang Inggris jadi banyak Protestan. Sementara kalau Amerika bagian selatan, Amerika Latin itu orang-orang Portugis dan Spanyol, sehingga banyak orang-orang Katolik. Gitu. Jadi kira-kira itulah gambaran perkembangan sejarah agama ya ada di dunia dengan penyebaran. Kalau di Australia itu banyak Protestan, karena ini orang-orang dulu tahanan narapidana itu dibuangnya ke Australia. Jadi banyak Protestan. Sehingga yang banyak itu orang Protestan. Karena di Amerika Utara, Amerika Serikat, Inggris sendiri, kemudian Australia orang-orang Protestan. Kemudian yang dari Jerman kemudian masuk ke Sumatera Utara ya, Nomensen itu, kayaknya daun Nomensen ya. Nah, semoga nanti berjalan dengan baik di Musta yang pertama, nanti berkembang pada tahun berikutnya. Ada tema Kristen dan Wijaya ya, menemukan pemimpin baru, pemimpin yang masa depan yang berketuhanan dan berguna untuk masyarakat bangsa dan negara. Demikian saya akhiri, sukses untuk melakukan Musta yang pertama ini dan sukses untuk kedepannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.